Yancy Lovers, hari ini Yancy Homemade mau share satu hidangan pencuci mulut, yaitu classic apple pie. Ayo kita simak dulu cara pembuatannya. Pertama, masukkan sedikit garam ke dalam air matang, lalu aduk rata. Lalu kita kupas 5 buah apel. Lalu kita potong bentuk dadu, masukkan ke dalam air garam. Di sini saya menggunakan apel hijau. Kalau teman-teman ingin menggunakan apel merah boleh juga ya. Masukkan apel yang telah kita tiriskan. 3 sendok makan gula palem. Oh ya teman-teman, kita nggak perlu menambahkan minyak atau apapun ya ke dalam wajan. Masukkan 5-6 sendok makan gula pasir. 3 sendok makan kismis. Lalu kita aduk rata, masukkan 1/4 sampai setengah sendok teh bubuk kayu manis. Dalam proses memasak isian apple pie ini, buah apple saat dimasak akan mengeluarkan banyak air ya teman-teman. Jadi sebaiknya dalam memilih buah apple, kita usahakan memilih yang kandungan airnya rendah. Kita masak sampai airnya mengering ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan butter, lalu kita aduk hingga butternya semua meleleh. Setelah semua butter meleleh, lalu kita matikan dulu apinya dan kita biarkan hingga dingin sebelum kita gunakan. Sementara menunggu isian apple pie dingin, kita lanjut dengan pembuatan kulit pie ya. Masukkan margarin dan mentega yang kita dinginkan di kulkas selama 20 menit ke dalam 300 gram tepung terigu. Masukkan sejumput garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, lalu kita aduk hingga teksturnya menjadi seperti pasir. Setelah adonan menjadi seperti pasir, lalu kita masukkan air dingin sebanyak 4-6 sendok makan. Penggunaan air disesuaikan dengan adonan kita ya teman-teman. Jika adonan kita terlalu kering, kita gunakan jumlah air yang lebih banyak. Jika adonan kita sudah lembab, kita tidak perlu memakainya hingga 6 sendok makan. Nah, setelah kalau merata kira-kira jadi begini ya teman-teman, udah bisa menyatu. Adonan yang bagus dan benar itu dia akan lembut dan tidak mudah patah ya teman-teman. Ambil sedikit adonan pie, lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Lalu kita bentuk sesuai dengan cetakannya ya teman-teman. Usahakan semua ketebalan kulit pie kita sama ya teman-teman, biar kulit pie kita matang dengan sempurna. Saya beri contoh sekali lagi ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, kalau ada bagian yang kepanjangan di atasnya, kita ratain menggunakan bantuan pisau ya. Setelah itu, kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Setelah itu kita masukkan isian filling yang telah kita masak tadi ya teman-teman. Teman-teman mengisi apelnya jangan terlalu penuh ya, biar saat dipanggang
tidak keluar dan lengket di cetakannya. Lalu kita ambil adonan pie-nya, kita giling tipis. Usahakan ketebalannya sama ya teman-teman. Lalu kita potong dengan panjang kira-kira setengah sentimeter. Setelah itu kita ambil adonan kita letakkan di atas apple pie kita bentuk seperti sedang menganyam ya teman-teman, selang-seling atas dan bawah seperti di video ini ya. Nah, setelah itu sisa bagian sampingnya kita tekan, lalu kita potong ya menggunakan bantuan jari kita. Setelah semuanya selesai, lalu kita istirahatkan terlebih dahulu di dalam kulkas selama 30 menit ya teman-teman sebelum dipanggang. Setelah itu kita keluarkan dari kulkas, lalu kita kocok lepas satu buah telur. Lalu kita oles merata di atas permukaan pie yang akan kita panggang. Teman-teman usahakan ya mengoles telurnya sebanyak 3 kali. Setelah olesan pertamanya mengering, lalu kita ulangi lagi, kering lagi, lalu kita ulangi kembali lagi hingga 3 kali. Setelah selesai mengoles telur, lalu kita masukkan ke dalam oven yang telah kita panaskan dengan suhu 180 derajat dan kita panggang selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu kita keluarkan dan kita oleskan kembali menggunakan telur ya teman-teman. Ini tujuannya agar apple pie kita warnanya bagus dan mengilat ya teman-teman. Setelah dioles, kita masukkan kembali ke dalam oven dan kita panggang selama 5-10 menit sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, apple pie kita udah jadi ya teman-teman. Kita dinginkan terlebih dahulu, baru kita keluarkan dari cetakannya. Untuk kulit pie, teman-teman bisa menggunakan full butter ya. Dan kalau teman-teman vegan, teman-teman boleh menggantikan butternya dengan full margarin.
Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Kalau suka dengan video kita, jangan lupa di like, subscribe, share, and turn on notification. Sampai jumpa dengan video kita berikutnya.